Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman baik, kali ini Abang Jerry akan membahas video yang sangat mengerikan sekali. Teman-teman, dia ini tidur di samping mayat kekasihnya. Teman-teman, ketika Christian Joseph dan Jonathan pulang kembali ke asrama berhubungan badan tepat di samping mayat kawannya yang bernama Jose. Teman-teman, tanpa banyak bacot kita akan memasuki ke dalam pembahasan videonya. Let's go. Kita akan membahas sebuah kasus yang memperlihatkan pelakunya yang sangat mengganggu dan menjengkelkan, yang sudah merampas kehidupan seorang remaja lugu yang berusaha mengejar cita-citanya dan keluar dari keterpurukan ekonomi keluarga. Jose Amaya Guardado lahir pada tahun 1998 dari orang tua bernama Lucy dan juga Santos. Keluarga Jose berasal dari El Salvador, sebuah negara di Amerika Tengah yang sebenarnya negara El Salvador memiliki pemandangan yang sangat cantik dengan kota-kota yang penuh warna dan juga makanan yang enak. Namun negara ini juga memiliki sisi gelapnya karena terdapat banyak sekali geng narkoba yang terkenal dan juga bentrok saudara di antara mereka. Sayangnya bentrok terus-menerus dan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi mempengaruhi kehidupan mereka di El Salvador. Bahkan saja kalau kalian membesarkan anak di tengah kota yang dihantui dengan keselatan, pastinya sangat-sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itulah pada tahun 2006 Lucia dan Santos pindah dari El Salvador ke Amerika Serikat, tepatnya di Miami, Florida. Florida adalah salah satu negara bagian yang cukup ramah dan menerima semua orang yang ingin tinggal di sana. Lucia dan Santos berpikir bahwa Florida akan menjadi tempat yang aman untuk membesarkan anak-anak mereka. Tapi mungkin agak susah untuk Jose beradaptasi di sana, dikenal sebagai anak yang paling pemalu di antara kelima saudara-saudaranya. Dia juga sangat pendiam dan juga suka menyendiri, lebih suka berada di dekat keluarganya, tapi bukan berarti hal itu menandakan Jose tidak memiliki impian untuk dicapai. Jose sangat menyukai semua jenis mobil dan berharap suatu hari nanti dia akan menjadi seorang mekanik yang handal. Jose yang saat itu berusia 17 tahun kemudian mendaftarkan dirinya di Homestay Job Center setelah lulus SMA. Homestay adalah sebuah lembaga di bawah Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat untuk memberi pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis bagi remaja kurang mampu. Jose menjalani penelitian sebagai seorang mekanik di sana. Pada hari kerja dia akan tinggal di asrama dan disibuk belajar di kelasnya. Sementara pada akhir pekan Jose akan pergi ke pasar lokal di sana untuk berjualan es krim. Mengingat keluarga Jose yang beranggotakan 7 orang agak sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka, hal itu membuat Jose sangat jarang pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya. Di dalam kampusnya Jose mulai mencari teman untuk bergaul, tapi setelah Jose salah memilih teman, Jose dengan niat tulus untuk berteman malah berkenalan dengan sekelompok pengganggu dan pembuat onar. Mereka adalah Jonathan Lucas 18 tahun, Christian Colok 19 tahun, Desiree tahun, yang juga Kehin Erbelo 20 tahun yang tidak terlalu dikenal oleh guru dan juga murid di sana. Malah semua orang menjauhi mereka karena sering berbuat onar di kampusnya. Rupanya kelompok geng ini memiliki beberapa catatan kriminal, tapi tidak ada satupun orang yang memberitahu Jose tentang hal itu. Kehin yang menjadi ketua kelompoknya adalah seorang tersangka pencuri narkoba dan dia dikenal sebagai orang yang kejam. Setelah dia tinggal satu kamar dengan Jose di asrama, mulai sering menerima kekerasan dari Kehin, di mana Kehin selalu merampas uang hasil jualan es krim Jose dan juga mencuri uang Jose yang tidak berdaya, tidak bisa beraksi terhadap kelakuan Kehin ini. Jose juga terkadang berhadapan dengan 4 anggota geng itu, bahkan 5 orang. Homestay Job Center berlokasi di tengah hutan sehingga sangat mungkin bagi kelompok pengganggu itu melakukan apapun kepada Jose. Hingga pada suatu hari Jose dinyatakan menghilang dari kampusnya pada hari Minggu di sore hari. Setelah dia selesai berjualan di pasar, Jose minta izin kepada pengawas asramanya untuk keluar dan membeli makanan ringan. Para staf tahu biasanya Jose akan pulang kembali di asrama dalam waktu setengah jam, tapi sudah lebih dari 2 jam Jose tidak kunjung pulang kembali ke asramanya. Pada tepat di jam 6 sore, staf asrama menelepon orang tua Jose dan mengabarkan kalau Jose tidak kembali ke asrama. Mungkin saja Jose pulang kembali ke rumah orang tuanya, tapi Lucia dan Santos segera menyadari ada yang tidak beres dengan Jose karena Jose tidak pulang ke rumah dan Jose tidak biasanya pergi berjam-jam hanya untuk membeli makanan ringan. Orang tua Jose langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Jose hilang, tapi
tampaknya polisi di Miami belum mampu bekerja sama sesuai dengan prosedur di kantor polisi. Mereka mengingatkan orang tua Jose untuk melapor kembali setelah 72 jam tidak pulang. Karena mereka tidak mau menunggu terlalu lama, akhirnya orang tua Jose serta kakak tertua Jose bernama Freddy berinisiatif untuk mencari Jose tanpa bantuan polisi. Mereka mulai mendatangi asrama Jose dan berbicara pada staf. Tidak ada yang tahu informasi kemana Jose ini pergi. Waktu itu selain alasannya untuk pergi keluar membeli makanan ringan, semua toko juga didatangi oleh keluarga Jose, tapi tidak satupun yang melihat Jose. 2 hari setelah hilangnya Jose, keluarga melanjutkan pencarian ke hutan di sekitar Homestay Job Corps Center. Saat itulah Freddy, kakak Jose, memperhatikan ada tumpukan rumput dan kayu yang hangus terbakar. Ketika Freddy meneliti lebih dalam, disitulah dia melihat kaki manusia yang sudah tidak bernyawa. Keluarga segera menyadari bahwa itu adalah mayat Jose. Mereka kenal dari kaos kaki yang dipakai. Keluarga juga menemukan barang-barang Jose di sekitar tempat kejadian itu. Keluarga pun menangis mendapati Jose tidak bernyawa dalam keadaan yang mengenaskan. Polisi yang datang segera menangani kasus ini. Mereka sama sekali tidak bisa menerka-nerka siapa yang sudah melakukan tindakan yang sangat mengerikan itu. Apakah seorang pembunuh tunggal, sekelompok pembunuhan, atau pembunuh berantai? Tapi dilihat dari TKP, polisi yakin pembunuhnya lebih dari 1 orang. Tim forensik yang juga datang ke sana menerima banyak sekali pekerjaan karena tubuh Jose sudah mulai membusuk dan rusak. Mereka juga kesulitan memahami apa yang menjadi penyebab kematian Jose, namun mereka menyadari bahwa di beberapa batang pohon di sekitar tempat Jose ditemukan ada sayatan-sayatan benda tajam. Detektif juga menangani kasus ini menduga bahwa pembunuhannya mencoba menghilangi jejak dan barang bukti dengan membakar semua barang-barang pribadi Jose dan membakar pakaian mereka sendiri. Di sana sebuah korek api, sarung tangan latex, dan sebuah kaos kaki yang bukan milik Jose juga ditemukan di sana. Butuh waktu untuk menganalisa DNA-nya. Kini polisi dapat mengkonfirmasi dan menyebar berita penyebab kematian Jose. Dia meninggal karena dibacok beberapa kali dengan sebuah parang. Dan pembunuhannya segera membuat kuburan dangkal serta mencoba membakar tubuh Jose dan barang-barang mereka semua untuk menghilang jejak dan bukti. Namun polisi segera menangkap Kehim Arbelo, seorang ketua geng kelompok yang meresahkan atas laporan dari teman-teman kampus Jose yang mengatakan bahwa kelompok mereka sering membuli Jose di kampusnya. Diketahui sebagai teman sekamar Jose. Dari laporan inilah polisi pun berniat untuk meminta keterangan Kehim saja, namun tanpa paksaan dari polisi mengakui semuanya kalau dia sudah membunuh Jose dibantu oleh teman-temannya. Yang lain dengan senang hati menyeret nama Desres dan diketahui sebagai pacar Jonathan Lucas, Christian Kaler, serta 1 orang lagi yang mengenalnya bukan anggota geng mereka, tapi ikut dalam pembunuhan bernama Joseph Michel Cabrera. Kehim dan Jonathan adalah 2 orang yang pertama paling cepat diproses oleh polisi. Karena mereka sangat kooperatif, mereka menceritakan bagaimana mereka membunuh Jose dan menunjukkan di mana mereka membuang parang yang digunakan untuk membacok Jose. Nenek Kehim yang membesarkan Kehim sejak kecil terkejut atas peristiwa itu. Diketahui bahwa sebenarnya Kehim diasuh oleh neneknya karena ibunya meninggal menjadi korban pembunuhan. Keluarga beranggapan pembunuhan ibunya lah yang menyebabkan dia menjadi seorang pembunuh, tapi sayangnya pernyataan itu sama sekali tidak digubris oleh polisi. Mengaku bahwa pembunuhan Jose sudah direncanakan 2 minggu sebelumnya. Mereka sempat menggali lubang dangkal dan mengubur parang itu di hutan, dan beberapa hari mencari waktu yang pas untuk memancing Jose datang ke lokasi. Tapi apa motif Kehim membunuh Jose? Punya hutang kepada Kehim. Jose tidak ingin membayar, tapi pernyataan Kehim sama sekali tidak masuk akal dengan laporan-laporan selama ini yang menyatakan malahan yang sering merampas uang hasil jualan es krim Jose. Mungkin saja Kehim yang berhutang pada Jose, dan ketika Jose menagih dia marah, atau mungkin saja Jose melawan saat Kehim akan merampas hutangnya. Apapun itu, tindakan Kehim mengambil nyawa teman yang tidak bersalah tidak dapat dibenarkan. Sementara Kehim dan Jonathan menunggu persidangan, polisi juga melakukan interogasi mendalam kepada Desrai, Christian, dan Joseph. Semua terduga pelaku mengakui perbuatannya dan tampaknya menyesali kesalahan, tapi tidak dengan Desri. Ketika Desri diinterogasi, dia memberontak kepada polisi, berteriak-teriak mengatakan tidak bersalah.
Berkata sumpah serapah dan menghina polisi. Dia juga beralasan punya penyakit asma dan minta dia dibawa ke rumah sakit. Namun polisi tahu itu adalah salah satu cara untuk lolos dari penangkapannya. Lihatlah bagaimana menjengkelkannya Daisy pada saat itu ketika polisi tidak dapat membendung amukan Desert. Polisi meninggalkannya dan memantau lewat CCTV ini. Adalah teknik interogasi klasik untuk melihat bagaimana perilaku tersangka berubah ketika mereka mengira mereka sendiri. Sangat jelas dia mencoba melepas diri dengan membentur borgol ke meja, lalu dia mencoba melepaskan skrup dari stop kontak listrik untuk membuka borgolnya. Tapi tidak semudah itu untuk lolos dari desa. Pun sempat menggores beja dan tulisan Miami Police Department Goal of the Hell. Sangat lucu melihat kegilaan yang dibuat oleh Desri di sana, sementara dia mengklaim dia tidak bersalah, tapi kenapa dia berusaha melepaskan diri dari sana. Akhirnya dia sering berdakwah dan dituduh bersalah atas kasus pembunuhan Jose sama seperti teman-temannya yang lain. Semua terdakwa tampil persidangan. Keempat pria pembunuhan yaitu Kehim, Jonathan, Christian, dan Joseph mengaku bersalah di depan hakim dan menunjukkan rasa penyesalan mereka. Kehim adalah orang satu-satunya yang harus menghadapi ancaman hukuman mati, tapi pengadilan negeri bagian Florida tidak menuntut satu dari kelima terdakwa menerima hukuman mati, sehingga Kehim hanya dijatuhkan hukuman seumur hidup karena dia sebagai pelaku utama dan dalang perencanaan dari pembunuhan Jose ini. Christian juga dinyatakan bersalah atas kasus ini, namun Christian dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara atas perbuatan ini. Tim pembelaan Christian mengatakan bahwa Christian mengidap penyakit psikosis yang membuat Christian tidak dapat memahami perbedaan imajinasi dan realita yang dihadapi. Memang pada saat penangkapan Christian terlihat membungkuk dan gelisah. Dia pun tidak bisa menatap lurus orang yang berbicara kepadanya. Dia juga tidak bisa tidur selama berhari-hari, sehingga membela menyatakan Christian tidak kompeten untuk diadili. Namun hakim tidak memberikan belas kasihan hingga pada akhirnya vonis terhadap Christian tetap dijatuhkan. Jonathan juga mengaku bersalah dan menerima hukuman 15 tahun penjara. Namun sedikit kejadian aneh pada Joseph yang juga dinyatakan bersalah. Pada saat kejadian, Joseph hanya bertugas memancing Jose untuk masuk ke hutan, namun dia tidak ikut membacok Jose di tempat kejadian. Meski jasa menuntut hukum lebih singkat dari teman-temannya yang lain, yakni 10 tahun penjara, tapi Joseph menolak hukuman ringan itu dan lebih memilih dihukum 15 tahun penjara sama seperti teman-temannya yang lain. Tampil di persidangan atas dakwaan pembunuhan Jose, namun sekali lagi dia seraya tidak menunjukkan rasa penyesalan, bahkan tidak menghormati hakim. Dan persidangan dengan menunjukkan sikap yang arogan, meskipun Desre yang awalnya diancam hukuman seumur hidup dia tawari hukum 15 tahun penjara. Asalkan mengakui perbuatannya, Desre tetap menilai bahwa hukuman 15 tahun penjara masih terlalu lama untuk dirinya. Dia mengklaim dia tidak membunuh Jose, tapi fakta lain terungkap pada persidangan di mana pada saat pembacokan Jose terjadi, dia seraya sempat pergi untuk buang air kecil. Dan ketika dia kembali, dia mengomel pada teman-temannya karena tidak diberi kesempatan untuk ikut membacok Jose. Akhirnya dia juga membacok Jose yang diketahui masih hidup. Ketika dibacok, kemudian dimasuk ke dalam lubang dangkal dan ditutup oleh rumput kering serta barang-barang pribadi mereka, dan mereka membiarkan Jose perlahan-lahan meninggal di sana. Ketika Christian dan Joseph Jonathan pulang kembali ke asrama, berhubungan badan tepat di samping mayat Jose. Akhirnya ketika bukti-bukti semakin terkuat dan ancaman hukuman semakin berat, pada bulan September tahun 2022, Desert yang muncul di pengadilan dan mengambil kesempatan untuk mengaku bersalah untuk menerima hukuman penjara 15 tahun. Kini mereka siap menjalani hukuman penjara, namun bagi keluarga Jose, hukuman itu tidak adil bagi kematian putra, karena pembunuhan Jose termasuk pembunuhan berencana. Sementara hukuman maksimal 15 tahun yang mereka terima sudah dihitung dari penahanan sejak awal sebelum persidangan, sehingga mereka akan menghabiskan waktu di penjara setidaknya 7 tahun lagi dan akan keluar dari penjara pada tahun 2030 nanti. Kematian Jose menyisakan duka bagi keluarga yang awalnya mereka pindah ke Florida untuk mencari tempat yang aman, namun di sanalah mereka menemukan putra mereka yang meninggal mengenaskan. Kini Lucia dan Santos kembali menjalani hidup seperti biasa dan berfokus membesarkan anak-anak mereka yang masih tersisa. Sementara homestay kampus tempat Jose dan para pembunuh belajar menerima tuntutan dari berbagai pihak karena kelalaian mereka membiarkan remaja pelaku kriminal bersekolah di sana.
serta seperti diam saja ketika perundungan kepada Jose terus-menerus terjadi di kampus itu. Mungkin cukup Abang Jerry membahas kasus pada kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Abang Jerry. Semoga ada manfaat baik yang bisa kita petik dengan kasus ini, teman ya. Abang Jerry tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.